Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengaplikasikan persamaan regresi di Excel. Tentu kita akan terbantu dengan adanya Excel ini, karena pada persamaan regresi itu dibutuhkan misalnya sigma X kali Y. Jadi data X dikali Y atau X kuadrat. Kalau kita menghadapi data yang ada 100, 160, kita nggak mungkin kuadratin satu-satu baru dijumlah. Itu akan membutuhkan waktu yang banyak. Maka dari itu, di sini saya akan memberikan tutorial gimana cara mengaplikasikan Excel, khususnya pada persamaan regresi yang biasanya di kelas 11 itu ada. Jadi kita punya contoh soal di sini sebentar. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jarak tempuh berpengaruh terhadap penentuan besarnya tarif penerbangan suatu maskapai di Indonesia. Karena keterbatasan waktu, biaya, dan akses ketersediaan data, maka penelitian ini terbatas pada penerbangan yang berasal dari Jakarta saja. Dan sebanyak 12 kota tujuan di Indonesia dipilih secara acak sebagai sampel penelitian. Tabel berikut menyajikan data tentang jarak puluhan mil dari Jakarta ke 12 kota beserta tarifnya ratusan ribu rupiah. Jadi di sini kita tahu bahwa jarak itu sebagai X, kan ada variabel terikat dan variabel independen dan variabel dependen. Di sini jarak sebagai X dan tiket di sini sebagai Y. Mari kita aplikasikan. Sebentar, saya zoom dulu. Kita sudah pindahkan ke sini ya datanya ya. Lalu bagaimana caranya? Kalau kita kan manual ya 19 dikali 10, 58 dikali 18, 62 dikali 9 baru dijumlah. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Caranya kita tekan kotak yang di sini, khususnya kotak yang X dikali Y, kasih sama dengan, lalu tulis kotak yang ini itu di tabel yang mana? Di sini 19 itu ada di E6. E6. Nah, karena di sini X dikali Y, X dikali Y. Y-nya di sini ada di F6. Nah, F di sini menggunakan bintang. Begitu. Lalu tinggal di enter atau pencet yang lain. Lalu kita nggak usah 58 kali 18 lagi, tinggal di blok saja. Di blok. Nah, langsung keluar. Kalau nggak percaya silahkan dicek sendiri ya. Yang X kuadrat. Nah, khususnya X kuadrat karena dia dikali dengan angka yang itu juga, misalnya X kuadrat itu kan X dikali X. Jika X-nya itu 19, berarti 19 kali 19. Artinya, sini bisa ditulis sama dengan 19 ini ada di E6 dikali menggunakan bintang dengan E6 juga, karena di sini dia X dikali X. Lalu di enter. Nah, sebentar. Kita blok. Nah, setelah itu begitu juga dengan yang Y kuadrat. Khusus yang Y kuadrat biasanya ini ketika kita mau menjawab korelasi, persamaan korelasi gitu. Karena di sini hanya ditanya persamaan regresinya, yang dibutuhkan hanya sigma X dikali Y, sigma X dikali Y, sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Jadi untuk persamaan regresi Y kuadrat itu tidak diperlukan. Nah,
kembali lagi. Nah, tapi nggak apa-apa, kita selesaikan dulu. Sama dengan, nah, Y di sini ada di F6, sorry, dikali dengan F6 karena dia Y kuadrat. Lalu di enter dan di blok. Setelah itu kita akan mencari sigmanya. Nah, cara untuk mencari sigma, kita buat ini, ya ini kotak sigma ya, si kotak sigma. Untuk yang di sini kita buat sama dengan sum, ya, sama dengan sum dalam kurung. Nah, setelah itu, setelah dalam kurung, kita blok dari yang 19 ke bawah sampai yang 122. Setelah itu di enter. Nah, ketemu. Kalau Anda tidak percaya, silakan jumlah sendiri, pasti hasilnya 858. Begitu juga dengan yang tabel ini, kita sum yang di bawah sama dengan sum dalam kurung, lalu kita blok sampai bawah, di enter. Salah. Benar ya? Iya benar. Nah, jadi sum sama dengan sum dalam kurung baru di blok. Gitu caranya. Ya, sekali lagi. Sama dengan sum, ini huruf besar ya. Huruf besar dalam kurung, kita blok dari atas sampai bawah. Nah, enter. Begitu juga dengan yang X. Jangan lupa sum dalam kurung blok. Enter. Yang Y kuadrat juga sama dengan sum dalam kurung blok dari atas ke bawah. Enter. Jadi, nah, ini adalah sigma dari beberapa tabel yang kita aplikasikan. Di sini sigma X, jumlah dari keseluruhan X itu 858. Jumlah keseluruhan Y itu 202. Jumlah keseluruhan X dikali Y itu 16.538. Ya, bisa dilihat di sini kotak yang paling bawah. Dan caranya ya tinggal dimasukkan ke sini, tinggal disubstitusi. N di sini kan banyaknya data. Banyaknya data itu ada 12. Jadi 12 dikali sigma dari XY. Sigma dari XY. Sigma dari XY itu ya. Sigma dari XY itu ini. Jadi total dari semua yang sudah dikalikan tadi itu sigma XY. Sigma itu artinya jumlah. Dan untuk yang selanjutnya ini sigma X dikali sigma Y. Nah, tentu berbeda dengan sigma XY dengan sigma X dikali Y. Sigma X dikali Y artinya jumlah dari X itu dikalikan dengan jumlah yang dari Y. Jadi 858 dikali 202. Nah, mana dah? Nah, untuk yang sigma X kuadrat itu nih, bedanya sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan. Kalau sigma X kuadrat itu semua X dikuadratkan, jadi 19 dikuadratkan 361, 58 dikuadratkan 3364. Nah, baru dijumlah. Itu sigma X kuadrat. Kalau sigma X yang dikuadratkan, jadi jumlah X baru dikuadratkan. Itu bedanya. Jadi, dalam hal ini, Excel itu membantu kita dalam mengolah data untuk persamaan regresi. Dan semoga membantu untuk adik-adik kelas 11. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.